Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10 bahasa. Nama saya Nada Fatia Ramadhani. Nama saya Nur Afri Syariful Hidayat. Nama saya Nur Latifah. Nama saya Sipoleh Diana. Nama saya Syaira Najla Livia. Kami akan mewawancarai Ketua RW 2 Kampung Sapan. Jawab. Nggak jelas. Maaf ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Surana, jabatan saya adalah RW 02 Desa Cipati ya. Saya mulai jadi RW itu bulan Juni tahun 2001. Kalau saya aslinya orang Jawa, hanya istri saya orang Cina asli ya. Berhubung saya udah lama, itu saya pensiunan ya Neng ya. Saya pensiunan purnawirawan saya dari TNI AD ya Neng ya. Jadi itu mungkin perkenalan sama saya yang begitu. Barangkali ada yang ditanyakan lebih lah. Oh iya, istri saya 1, anak 2, cucu 1, ya kan. Kebetulan anak saya di Aceh, karena dinasnya di Aceh ya. Mau kalau anak saya yang bungsunya ada di sini, itu lulusan SMA Darul Falah. Terus yang selanjutnya mungkin Neng, itu karakter saya ya Neng ya. Nah, jadi jangan sampai kita nyantai aja mengenai ini mah. Nggak usah tegang Neng, jangan tegang, biasa-biasa saja. Saya orangnya biasa-biasa saja. Jadi itu jabatan saya. Mungkin Neng mau mempertanyakan lebih lanjut asal muasalnya, apakah ini itu ini, silakan Neng ya, silakan. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya nanti saya kan punya atasan yang lebih atas lagi ya. Kalau saya atasannya paling-paling kepala desa ya kan ya. Bukan atasan kecamat, bukan, kepala desa. Nah, hierarkis Neng, dari kepala desa ya, RT, RW, kepala desa, kepala Saya izin bertanya, bagaimana sih struktur organisasi dan tata kerja dari pemerintahan desa itu? Nah, mengenai tata kerja organisasi desa itu punya struktur organisasi, yaitu kepala desa. Setelah jadi kepala desa itu, kalau kita kolom-kolom itu ada LMD, ada LKMD ya kan, ada KUR pemerintahan ya kan, ada sekdes ya kan, baru nanti ke staf yang lainnya baru RW sama RT lalu dibantu lagi. Nanti kalau namanya itu ya ada KUR itu tadi itu Nengnya. Ini udah saya konsep juga, udah ada gitu Neng ya. Nah, jadi saya paling itu makanya LMD Kades, berarti Kades itu dibantu sama itu tadi BPD. Tahu kan BPD, singkatannya BPD? Tahu. Nah, ya udah kalau baru ada LKMD ya kan, LMD, LKMD, ya itulah sejenis itu. Nanti Limas itu paling bawah, itu struktur organisasi ya. Nah, itu seharusnya di kolom-kolom itu seharusnya saya pakai bor gitu. Jadi ini nanti saya bisa menjelaskan itu ya, berhubung ini situasinya begini. Ya, terus apa lagi? Ya. Berapakah penghasilan tetap ketua RW setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya? Jadi begini, mengenai RW itu tidak ada tunjangan, tidak ada gaji, adanya itu hanya insentif
insentif itu udah dari atasnya di sana, ya dari desa itu adalah 1 bulannya 100.000. 100.000 itu tidak langsung dikasihkan 1 bulan itu. Jadi dikasihkannya per triwulan, berarti 300.000. Nah itu aja, jadi bukan gaji, bukan apa. Jadi tetap permasalahannya itu. Kalau gaji itu berarti ada UMR kan, nah itu bukan insentif. Kita kan di kampung, sama itu namanya insentif bukan gaji jangannya. Nanti itu mungkin baru untuk tunjangan sementara belum ada. Kalau mengenai tunjangan itu nggak ada Neng. Mata RW kita ini ya sementara kita ini apa ya, diibaratkannya masih ibadah. Intinya begitu. Ini 100.000 Neng. Saya beli pulsa aja atau beli kuota udah 150. Ini kalau kita ke sana nggak cukup, nggak ada yang tunjangan lainnya, itu nggak ada Neng. Bersih 100.000. Kalau RT itu 75.000, itu insentif namanya, bukan gaji ya. Mungkin saya kira itu aja penjelasan saya, nanti takutnya saya menyalahi aturan ya. Kita nggak usah diri-diri, singkat, padat, simple ya. Nah itu aja penjelasan Neng. Pak, bagaimana rancangan penetapan peraturan desa? Sekarang peraturan desa ya, peraturan desa itu harus melalui namanya musyawarah desa dulu. Nah itu terbentuknya namanya itu modus musyawarah desa. Baru nanti hasil itu nanti baru ada penetapan. Kalau tidak ada modusnya itu nanti tidak ada penetapan. Nah, penetapan anggaran, terus penetapan apa yang mau dibangun rencana itu. Hanya itu aja. Jadi yang sangat urgen apa ini? Jangannya yang sangat urgen. Oh ini jalan. Nah, ya berarti fasilitas kan. Nah itu kita bangun itu. Nanti persetujuan. Sepertujuan itu yang mengikuti itu. Nah, nanti RW, RT, RW mengajukan, oh ini Pak, saya sekian volume gang, seandainya gang itu ada volumenya berapa, ya kan? Seandainya 100 meter, lebarnya berapa? Berarti seandainya lebarnya 1 meter. Nah itu yang ditetapkan, nanti ada musyawarah kita bersama. Nah ini itu nanti baru antara Kades sama BPD itu sama LMD sama Kadus, baru kalau iya ya iya gitu. Ada nggak anggarannya kan gitu. Kalau nggak ada anggaran ya clear atuhnya. Sekarang kan anggarannya kan gitu, apalagi yang sekarang itu anggarannya kan udah banyak. Memang desa itu anggarannya banyak, demikian kan bukan anggaran dapat sekian, ternyata kan yang dibangunnya banyak, masyarakatnya banyak, kan begitu ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Berarti udah sudah. Apa saja potensi sumber daya alam dan bagaimana upaya desa melestarikan lingkungan hidup? Sementara ini kita menggunakan SDM yang ada, karena masyarakatnya khususnya RW 2 itu kehidupannya rata-rata buruh harian lepas. Ya, jadi kita menggunakan aja potensi yang ada aja, karena mayoritas itu buruh di sini. Jadi tidak ada apa ya masalahnya. Lapangan kerja kita juga susah, bukan susah. Nah, sementara lagi bingung karena adanya sekarang pandemik itu mungkin itu ya, rata-rata itu di mana-mana juga itu banyak itu. Jadi itu aja ya Neng, yang singkat ya Neng ya. Dok nanya Bagaimana cara desa membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa? Ini mengenai itu kalau kita singkat ya, Ipolexosbud namanya ya kan. Ipolexosbud itu ya, mengedepankan pendekatan secara
persuasif, yaitu pendekatan melalui itu keagamaan, ya kan? Terus posyandu, yaitu posyandu itu menyangkut penyuluhan mengenai kesehatan, terus kehidupan yang sehat, apalagi sebagai yang lagi tren sekarang itu yaitu mengenai COVID-19 untuk pencegahan melalui vaksin, ya kan? Itu aja. Jadi pada dasarnya itu aja, Neng. Mulek-mulek itu juga bagaimana caranya itu, ya itu aja, memberdayakan. Ya, kita menggunakan potensi yang ada aja. Kita nggak ada potensi yang lainnya. Nah, kita cukup itu, udah orang kampung kan. Ya, mungkin itu aja. Nggak ada lagi potensi wilayah yang sekarang di sini tadahnya tadah hujan, sawah juga pertanian tadahnya tadah hujan, sulit kan? Sulit. Sekarang ini udah ditanamin, terus itu nggak ada air, itu mati semua. Nah, itu namanya potensi wilayah itu. Ya itu kalau namanya ekoleksos itu menyangkut agama, ya kan? Beda dengan ras, ya kan? Tuh, jangan sampai kita itu aja lah, Neng lah, keagamaan, posyandu, hidup sehat, apalagi sebagai yang lagi tren sekarang itu yaitu penanganan COVID, nah, untuk pencegahan melalui vaksin, kan gitu. Sekarang kan udah divaksin ya sama. Saya dulu juga manusia percobaan, vaksin pertama kali, mungkin kalau Bapak Neng udah tahu ya, entah itu pertama kali kan. Jadi itu aja ya, Neng ya. So, Neng. Bagaimana desa melakukan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender? Ini mengenai kehidupan demokrasi ya, kehidupan demokrasi kita ini sebetulnya bertahap dan berlanjut, berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain, dengan sistem gotong royong, ya kan? Karena kehidupannya masyarakat saling membutuhkan kan, gotong royong serta sangat erat tolong menolong. Nah itu eratnya itu aja. Ya contohnya banyak. Kenapa sih kok gotong royong? Ya kan gitu. Ya kita satu sama lain kan kita membantu. Ya kalau kita yang punya kita saling membantu. Jangan yang punya tapi nggak mau membantu. Kan begitu. Nah itu. Nah, mungkin kehidupannya yang gitu demokrasinya. Jadi jangan sampai. Sekarang demokrasi kita mah terbuka kan? Udah terbuka kita demokrasi kita. Ya kan? Ya itu saya tadi bilang. Bertahap dan berlanjut. Jadi kita nggak ditutup-tutupin namanya demokrasi itu. Kita udah tahu kok masyarakat kita kan namanya demokrasi kan. Udah era demokrasi kita udah tahu gitu. Jadi jangan sampai nanti nengnya juga tertekan kan gitu. Kita kalau punya apa kita tuangkan lah. Mungkin itu Neng garis besarnya aja ya. Jangan sampai nanti Neng gimana. Saya tahu ini, saya juga tahu lah. Paling-paling yang penting kan adalah ya Neng ya. Ada lagi mungkin itu aja.